Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jangan kita semua bangkit berdiri. Biar hidup kita semua ini dipenuhi oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Amin. Yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena kami percaya Roh memulihkan hidup kami. Roh memulihkan hidup kami. Yang hidup
Kami nantikan Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau hadir melawat setiap kami, hadir memulihkan setiap kami, membebaskan setiap kami. Mari layakan dan kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak membawa yang terbaik di hadapan hadirat-Mu. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kami berkenan bagi-Mu. Dan Kau juga memperkenankan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus persidangan dengan Engkau. Darah-Mu melayakan setiap hari. Kami memuji-Mu, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Karena Engkau melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Hatiku mau menyembah-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Raja-Ku. Ku sembahkan aku, ku rindu melayani-Mu. Ku suka serahkan-Mu Yesus, hanya Kau Tuhan dan harapku. Ku sembah selamanya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku
kami hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, bawakan hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk pegang. Ya Roh Kudus,
Tiada
Kau melawat setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biar setiap pribadi di tempat ini boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu menjamah setiap kami yang hadir pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sesuatu terjadi di tempat ini. Pemulihan, kemenangan, kesembuhan, kelepasan pasti terjadi karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mau duduk diam mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami. Biar setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan cuma mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita? Boleh angkat tangannya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya kesaksian sedikit, istri saya nggak nyangka tadi dia sampai teriak-teriak begitu ya. Saudara tahu, dia bicara aja tuh batu-batu. Beberapa hari lalu dia sempat demam, bahkan sepanjang malam itu dia terbangun-bangun tidak tidur. Anak saya kebangun, yang paling kecil rewel dari jam 2, jam 4, jam 12. Saya mikir kamu bisa pelayanan, tapi tadi wah dahsyat banget. Dia sampai teriak-teriak dan saya percaya itu Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan melawan kita, Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan mengasihi kita. Kita berkata ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, Tuhan itu bersemayam di atas pujian umatnya. Allah Israel, Allah yang bersemayam di atas pujian umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia dengan segenap hati kita, karena Dia hadir. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 32. Ada di depan Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 8 ayat 32. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengetahui kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran itu berbeda dari kenyataan. Kebenaran itu berbeda dari fakta atau realita. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran itu berbeda dari kebaikan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Katakan sama saya, kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Firman Tuhan itu yang memberikan kita hidup berkemenangan. Mungkin hari-hari ini faktanya kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi goncangan, kita sedang menghadapi badai di dalam hidup. Itu fakta, itu realita. Tapi firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Amin. Itu kebenaran. Tuhan yang memelihara kita sekalipun di tengah badai. Walaupun kita saat ini sedang letih, lesu, berbeban berat karena banyak masalah, tapi Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu kebenaran. Kebenaran itu tidak terikat dengan fakta. Faktanya mungkin kita sedang menghadapi masalah, pergumulan yang berat, membuat kita letih, lesu, malas bergairah, tidak bergairah. Tapi kebenaran adalah waktu kita datang, Dia memberikan kelegaan. Ada amin? Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi kita baca, yang ada di depan, ini mengisahkan, kalau saudara baca dari atas Yohanes 8, mulai dari ayat yang pertama, itu ada seorang perempuan
yang kedapatan berzina. Zaman perjanjian lama, ya, orang yang kedapatan berzina, seorang perempuan kedapatan atau tertangkap basah berzina, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Ya, ini hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Seorang yang kedapatan berzina, dia harus dibawa ke depan, di tengah-tengah, lalu dilempari batu sampai mati. Kejam, tapi itu hukum. Supaya apa? Supaya orang tidak ada lagi yang berzina. Jadi pelajaran, nih orang berzina seperti ini mati. Ada yang berani berzina, takut semua. Itu namanya hukum. Jahat, kejam, sadis. Tapi itu hukum. Saat itu perempuan itu dibawa ke depan waktu Yesus lagi berkhotbah di bait suci. Para pemuka-pemuka agama Yahudi itu datang bawa perempuan. Mereka berkata, "Guru, Yesus, ini perempuan ini kedapatan tertangkap basah berzina. Hukum Taurat Musa berkata, orang yang berzina, ketahuan berzina, hukumannya dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurutmu, Guru?" Saudara baca ini di rumahnya, kisahnya di Yohanes 8 dari ayat pertama. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau ada satu orang pun di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar dulu. Ya. Ada yang lempar tidak, Bapak Ibu, kira-kira? Ada yang lempar? Tidak ada. Kenapa? Karena semua berbuat dosa. Anda yakin? Anda yakin semua berbuat dosa? Ada satu yang tidak berbuat dosa. Siapa? Tuhan Yesus. Berarti yang berhak lempar siapa? Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak lahir dari dosa. Dia lahir dari Roh Kudus. Yang berhak menghukum si perempuan itu adalah Yesus. Apakah Yesus hukum dia? Tidak. Yesus berkata, "Hai perempuan, mana orang-orang itu?" Perempuan itu bingung. Dia udah ketakutan, mungkin sambil gemetaran. Dia udah pasrah. Mati, pasti mati hari ini. Aku salah, aku berdosa, aku berzina, aku pantas mati. Dia udah di tengah-tengah, mungkin ketakutan, mungkin sambil berlutut, sambil nangis-nangis. Mungkin bajunya udah dikoyak-koyak, diiring massa, diarak massa. Dia sudah ketakutan setengah mati. Tapi hari itu waktu dia bertemu dengan Yesus, dia melihat Yesus itu beda. Yesus itu guru ahli Taurat, tapi beda. Yesus berkata, "Hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Jangan buat dosa lagi." Rasanya itu plong. Yang harusnya dia mati, yang harusnya dia dilempari batu sampai mati. Lempari batu sampai mati, artinya matinya itu kehabisan darah. Sakitnya itu seperti apa? Saudara, jangan dibayangkan, mengerikan pasti. Saya percaya seorang yang seperti perempuan itu, kalau sudah dibebaskan, saya mau bertanya, apakah mungkin perempuan itu kembali ke rumahnya, lalu dia berbuat zina lagi? Apakah mungkin perempuan yang sudah hampir mati, hampir dirajam batu sampai mati, ketika dibebaskan, saya mau tanya, apakah perempuan itu akan melakukan dosa lagi? Bapak Ibu Saudara, kita seperti perempuan itu. Kita harusnya mati, dihukum karena dosa. Tapi Yesus, dia mati buat kita. Dia disalib untuk kita, supaya kita selamat. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan buat dosa lagi. Yang mau katakan amin? Jangan buat dosa lagi. Orang yang menang adalah orang yang tidak buat dosa lagi. Orang yang tidak terikat dengan dosa. Kita harus tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh mati untuk kita.
Yesus benar-benar mati dan bangkit untuk kita. Saya percaya Dia hadir di tengah ibadah kita. Seorang yang terikat dengan dosa menjadi seorang tawanan hukum dosa. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Kitab Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka dengan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Katakan sampai tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Setiap kita itu adalah tawanan hukum dosa. Ada kecenderungan berbuat dosa di dalam hidup kita. Sekalipun kita dari kecil sudah Kristen, sekalipun kita dari kecil orang tua Kristen, nenek kita Kristen, saya Kristen, kita punya kecenderungan berbuat dosa. Ada hukum dosa yang mengikat. Orang yang tertawan oleh dosa itu tidak bisa bebas. Namanya ditawan, diikat. Akan melakukan apa yang disuruh sama yang ikat. Ditarik kemanapun, seperti kerbau gitu ya, ditarik. Dicocok hidungnya, ditarik kemanapun, ditarik. Dia pasti akan ikut. Tertawan oleh dosa itu seperti itu. Kita tidak bisa bebas. Kita terikat. Ada yang terikat karena seks, ada yang terikat karena narkoba, ada yang terikat karena judi, ada yang terikat karena perzinahan seperti perempuan tadi. Ini bicara mengenai ikatan daging. Galatia pasal 5 ayat 17-21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini orang yang terikat. Yang pertama, dia terikat oleh perbuatan daging, yaitu apa? Percabulan, kecemaran. Apa itu kecemaran? Kecemaran adalah hal-hal yang najis, yang tidak sesuai kodratnya. LGBT itu kecemaran. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, transgender itu kecemaran. Hawa nafsu. Apalagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, sengketa, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini keinginan daging. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ternyata Paulus dulu pernah terikat dengan keinginan daging ini. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia apa? Nggak bisa masuk surga. Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini memang keras, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib, penuh dengan penderitaan, supaya kita bebas dari keinginan daging ini, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging, supaya kita dibebaskan. Jangan sampai ibadah kita sia-sia, ke gereja rajin melayani, tapi ternyata kita ditolak karena ada satu keinginan daging yang kita lakukan. Seorang yang ditawan oleh dosa, dia tidak bisa lepas. Dia terikat dengan dagingnya. Ketagihan. Saudara tahu kalau sudah kecanduan narkoba, itu nggak bisa lepas. Susah lepas. Kalau mau lepas, itu rasanya berat sekali dan seluruh tubuh itu rasanya sakit sekali. Mungkin ada yang pernah kecanduan narkoba. Untuk lepas itu benar-benar menderita. Orang yang kecanduan narkoba itu dosisnya makin lama harus makin besar. Dan untuk tiba-tiba lepas, itu butuh
butuh waktu yang lama sekali dan sangat-sangat sakit untuk bisa lepas. Dan biasanya sudah lepas pun masih banyak sugesti, kecenderungan untuk melakukan lagi itu ada. Itu orang yang diperbudak, keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang ahli fisika namanya Isaac Newton. Dia lagi duduk di bawah pohon, lalu dia melihat ada buah apel jatuh dari pohon. Pluk, jatuh gitu ya. Nah, ini anggap saja buah apel gitu ya. Ini bola jatuh ke bawah. Jatuh namanya pasti ke bawah gitu ya. Kenapa dia bisa jatuh ke bawah? Isaac Newton mulai berpikir, semua benda yang dilempar itu pasti jatuh ke bawah. Lalu muncullah teori namanya teori gravitasi, teori gaya tarik bumi, medan magnet bumi. Semua kita terikat sama hukum namanya hukum gravitasi. Ada yang tidak terikat dengan hukum gravitasi di tempat ini? Anda bisa melayang semua gitu ya. Kita semua terikat dengan hukum gravitasi. Kita lompat, jatuh lagi. Lempar, jatuh lagi. Hukum dosa juga sama seperti itu. Saudara tidak akan pernah bisa bebas. Terikat, tertawan. Mau bebas. Saya tahu saya salah. Saya tahu judi itu salah. Sudah bangkrut, sudah hancur, sudah hutang di mana-mana. Sudah tahu. Tapi tetap saja lakukan. Terikat. Rumah tangga berantakan, kacau, tapi tetap lakukan. Kenapa? Karena terikat. Setiap kita terikat, ada ikatan sama keinginan daging. Yang kedua, seorang tawanan hukum dosa itu tidak bisa melihat Tuhan dan rencananya. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi matanya. Ada sebuah kisah di Lukas 24. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka pergi dari Yerusalem pergi ke sebuah kampung namanya Emmaus. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, mereka lagi sharing berdua. Mereka sedang berbicara, ngobrolin tentang fakta yang terjadi, yaitu Yesus orang Nazaret itu mati, disalib. Yesus yang seharusnya mereka harapkan menjadi pemimpin atas Israel, raja orang Yahudi, ternyata mati disalib. Mereka ngobrol, tiba-tiba datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tadi berdua, lalu tiba-tiba Yesus datang berjalan. Mereka jadi bertiga, menuju sebuah kota namanya Emmaus. Tetapi ada apa? Sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Kenapa? Orang yang terikat tidak pernah bisa merasakan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ada masalah. Kita terikat dengan daging. Dia tidak sadar Tuhan itu sebenarnya ada di sampingnya. Orang yang terikat dengan dosa tidak menyadari bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan ada. Kenapa? Karena matanya tertutup. Kedua murid Yesus tidak bisa melihat Tuhan, tidak tahu rencana Tuhan, karena mereka tertutup matanya. Orang yang tertawan oleh hukum dosa, orang yang terikat dengan dosa, yang berikutnya tidak bisa mengucap syukur, selalu kecewa. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan keadaan saya begini? Kenapa Tuhan izinkan orang tua saya seperti itu? Kenapa Tuhan keadaan saya begini? Kenapa Tuhan saya sakit? Kenapa Tuhan sakit saya nggak bisa sembuh? Kenapa Tuhan saya bangkrut? Kenapa Tuhan? Tidak pernah bisa mengucap syukur. Di perjanjian lama, di satu kitab namanya kitab Hakim-Hakim pasal 1, Hakim-Hakim 1 ayat 6-7.
Ada seorang yang bernama Adoni Bezek, yang hobinya itu suka memotong jempol. Ya, ayat 7 coba kita lihat. Adoni Bezek. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah meja. Orang yang terikat, tertawan oleh hukum dosa, itu seperti orang yang jempolnya dipotong, kaki dan tangannya. Saudara tahu kenapa jempol? Apa gunanya jempol? Jempol itu untuk apa Bapak Ibu? Saudara kalau post di Instagram, di Facebook itu ada jempol, like. Kenapa bukan kelingking atau jari tengah? Kenapa harus jempol? Jempol itu apa artinya? Tuhan Yesus baik, ucapan syukur. Jempol itu artinya pujian. Jempol itu artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dipotong jempolnya, kita tidak bisa lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu bersungut-sungut, selalu melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan, dan selalu menyalahkan Tuhan. Orang yang terikat dengan dosa akan selalu bersungut-sungut dan susah untuk bersyukur. Dan yang terakhir, orang yang terikat dengan dosa itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan karena terikat. Keluaran 10 ayat yang ke-11. Keluaran 10 ayat ke-11. Ketika itu Firaun berkata, kamu boleh pergi ya, beribadah. Kamu boleh pergi beribadah, tapi hanya laki-laki saja yang boleh beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Kamu boleh pergi beribadah, tapi anak-anakmu, istrimu, kambing dombamu, hartamu tidak boleh, harus di Mesir. Yang boleh beribadah hanya laki-laki. Artinya apa? Engkau terikat sama Mesir. Sepertinya kita datang ke gereja, kita beribadah, tapi kita terikat sama Mesir. Apa itu Mesir? Mesir adalah sistem dunia. Pokoknya kita datang ke gereja, tapi di dunia, di pekerjaan kita masih berbuat dosa. Untuk memenuhi harta kita rela berbuat dosa. Untuk mencari harta, mencari untung, mencari kekayaan, kita rela buat dosa. Kita ibadah hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu kita buat dosa, karena kita terikat sama Mesir. Mesir itu bicara mengenai sistem dunia. Banyak orang rela legalkan segala cara untuk dapat jabatan, rela buat dosa. Wah, gak apa-apa, sokok sana, sokok sini, suap sana, suap sini, dapat promosi. Nanti hari Minggu persembahan kasih buat Tuhan, kelihatannya ibadah, tapi kita terikat dan kita buat dosa. Bapak Ibu Saudara, seorang yang tertawan itu diperbudak oleh keinginan daging, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan, susah mengucap syukur, tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan karena terikat. Dan setiap kita mengalami hal yang sama, kita butuh dibebaskan. Bagaimana caranya kita dibebaskan? Yang pertama, firman Tuhan. Katakan sama saya, firman Tuhan. Yang bisa membebaskan kita adalah firman Tuhan. Alkitab berkata kebenaran itu akan memerdekakan. Firman Tuhan itu akan memerdekakan. Firman Tuhan itu harus dihidupi. Kemarin ada ibadah pemberkatan nikah di tempat ini. Dari GBI Eklesia, mereka pinjam tempat ini untuk pemberkatan nikah. Dan setiap kali pemberkatan nikah, selalu hadiah dari gereja adalah, ada yang tahu apa hadiahnya? Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, apalagi kalau menikah di gereja, biasanya dapatnya apa? Alkitab. Gereja, kami, gembala tidak bisa memberikan
harta, materi, tapi kami memberikan Alkitab. Saudara pernah merenungkan kenapa orang kawin dikasihnya Alkitab? Untuk apa itu Alkitab? Untuk dipelajari. Jadi suatu waktu kalau pernikahan bermasalah, jalan keluarnya di mana? Alkitab. Kalau hidupmu lagi bermasalah, jalan keluarnya di mana? Alkitab. Kalau rumah tangga bermasalah, anak-anak bermasalah, jalan keluarnya di mana? Alkitab. Itu bekal pernikahan, dikasihnya Alkitab. Saudara, yuk kita baca di Lukas tadi, Lukas 24 tadi, ketika murid-murid sedang berjalan ke Emmaus, ada Yesus di samping mereka, mereka berbincang-bincang, lalu tiba di satu tempat, lalu mereka mendesak, jangan pulang dulu, ayo makan sama-sama, kita ngobrol lagi. Lukas 24 ayat 30. Saya akan bacakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka buat perjamuan kudus. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun apa? Mereka sadar, ternyata Tuhan Yesus ya yang ada sama-sama kita. Apa kata mereka? Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita menyala-nyala, berkobar-kobar ketika ia berbicara, ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika apa? Ketika mereka diskusi Alkitab. Jadi Alkitab yang dikasih waktu engkau menikah sudah dibaca dan dipelajari, atau sudah lupa ditaruh di mana? Ternyata waktu Yesus menerangkan kitab suci, hati mereka menyala-nyala, berkobar-kobar, dan akhirnya mata mereka terbuka. Yang bisa membebaskan kita dari hukum dosa adalah firman Tuhan. Diterangkan, menerangkan kitab suci. Apa artinya menerangkan kitab suci? Artinya bukan sekedar dibaca saja, Bapak Ibu. Sama seperti Pak Guru menerangkan, nah itu menerangkan kitab suci. Yesus sedang menerangkan kitab suci, dipahami betul-betul, dipelajari. Bapak Ibu Saudara, jujur saya merasa malu dengan agama sepupu kita. Mereka dari kecil-kecil itu udah belajar kitab sucinya mereka. Benar? Bahkan orang tua itu panggil guru agama datang ke rumah, di les. Kursus apa? Kursus kitab suci di rumah. Baca kitab suci di rumah, panggil guru kursus datang ke rumah, sampai hafal, sampai mengerti bahasa asli, bahasa Arabnya. Mereka pelajari, bahkan orang tua rela keluar uang demi kursus kitab sucinya mereka. Orang Kristen buru-buru anak-anak sekolah minggu dikasih ayat hafalan aja, nggak dihafal. Orang tua masa bodoh, buru-buru mau keluar uang untuk kursus Alkitab. Untuk makan aja susah. Gereja salah seperti itu, Bapak Ibu. Seharusnya kita sebagai orang tua, kita dorong anak-anak kita cinta sama Alkitab, cinta sama kitab suci. Masa kita kalah sama agama sepupu kita? Ayo belajar Alkitab, mengerti firman Tuhan, menerangkan, bukan hanya sekedar dibaca, tapi mengerti. Sehingga kita tahu waktu kita sedang menghadapi masalah, Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata. Yang berikut dipimpin oleh Roh Kudus.
Kudus itu tidak kelihatan, Bapak Ibu. Saudara tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi Dia hadir, Dia ada. Saya sangat percaya Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kalau kita berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah yang memerdekakan kita. Ada satu hukum namanya hukum dosa. Hukum dosa itu seperti hukum gravitasi. Kita terikat, tidak bisa lepas, selalu jatuh. Mau bebas dari dosa, jatuh lagi. Mau bebas dari dosa, jatuh lagi. Karena ada ikatan hukum dosa, seperti hukum gravitasi. Tapi Roh itu yang bisa membebaskan kita. Bapak Ibu Saudara, ini bola pingpong, kalau saya lempar pasti jatuh. Gimana caranya supaya bola ini bisa tetap melayang di udara? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana caranya supaya bola ini tetap melayang di udara sekalipun ada hukum gravitasi? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, saya contohin. Ini hari terakhir istri saya. Dia tidak jatuh. Saudara bisa lihat anginnya? Tidak jatuh. Ini bukan sulap. Bola ini tidak jatuh. Gaya gravitasi masih ada. Hukum gravitasi masih ada. Masih. Hukum dosa masih ada. Tapi ada satu hukum yang tidak kelihatan, namanya hukum Roh, yang bisa membebaskan kita. Saudara, mungkin kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia akan membebaskan kita. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi. Kita tidak lagi tertawan oleh dosa. Kita tidak lagi tertawan oleh hukum dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa yang membuat kamu menjadi takut lagi. Oleh Roh itu kamu menjadi anak Allah. Oleh Roh itu kita dibebaskan dan kita menjadi anak Allah. Saudara, mari buka hati kita, izinkan Roh Kudus masuk dan membebaskan kita. Yang mau katakan amin.